Nah, gambaran besarnya ini masih gambaran saya expanding pattern di sini impulse A, B, C. Oke. Nah, pertanyaan adalah apakah dari sini ready to push to the upside? Nah, saya punya beberapa skenario. Skenarionya tetap adalah upside terlebih dahulu. Ya, skenarionya ini adalah upside. Nah, pertanyaan adalah dari mana naiknya? Apakah dari level sekarang dia ke atas atau justru drop dulu baru ke atas? Nah, bagaimana kita get into the buy? Yang akan saya lakukan adalah saya akan drop down ke time frame lebih kecil. Oke. Yang saya perlukan adalah more waves. Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk edisi tanggal 24 sampai dengan 28 Maret 2025. Nah, untuk minggu ini kita akan langsung mulai dari chart. Oke, seperti biasa kita akan bahas dua market utama terlebih dahulu, yaitu market gold dan market oil. Untuk market gold, minggu ini saya akan mulai dari pembahasan mulai dari chart 1 jam terlebih dahulu. Oke, kita drop down ke time frame 1 jam. Nah, gambaran besarnya ini masih gambaran saya expanding pattern di sini impulse A, B, C. Oke. Nah, pertanyaan adalah apakah dari sini ready to push to the upside? Nah, kalau berdasarkan beberapa time frame yang saya pakai biasanya saya tidak terlalu suka dengan reaction yang terjadi di sini. Oke. Jadi kalau berdasarkan time frame di sini H1 contohnya ya, setelah drop ini ya, kalau ini memang adalah ready to go to the upside ya, yang saya expect, yang saya harapkan adalah dari sini terjadi impulsive move to the upside. Oke, namun itu tidak terjadi. That's why ini yang menghalangi saya untuk buy pada saat ini. Oke, nah sekarang apa yang kita bisa expect untuk minggu ini? Nah, saya punya beberapa skenario. Skenarionya tetap adalah upside terlebih dahulu. Ya, skenarionya ini adalah upside. Nah, pertanyaan adalah dari mana naiknya? Apakah dari level sekarang dia ke atas atau justru drop dulu baru ke atas? Oke, itu yang jadi pertanyaan. Nah, apakah emas perlu break low yang ada di sini lagi? Tidak perlu. Oke. Yang artinya kalau ini tidak perlu dari sini dia bisa naik ke atas. Nah, bagaimana kita get into the buy? Yang akan saya lakukan adalah saya akan drop down ke time frame lebih kecil. Oke. Yang saya perlukan adalah more waves, ya. Wave yang lebih banyak, jadi impulse A, something like this. Oke. Jadi kalau dari sini dia terjadi slow and messy move ke atas, break this top, kemudian one more break ke bawah. Oke, expanding. So this could be our buy for the upside, stop loss di bawah ini. Oke, ini yang saya planning untuk buy apabila harga memang tidak plan untuk break low yang ada di bawah ini lagi. Tidak berencana untuk break low yang ada di sini lagi. Oke, nah lalu bagaimana kalau misalkan, karena yang menghalangi saya itu adalah di sini naiknya ini perlahan sekali. Ya, ini drop dia bukan impulsive move, tapi naiknya cukup perlahan menurut saya. Sehingga saya mengantisipasi one more drop. Nah, something similar like this. Seperti ini, seperti ini. Ya, kalian bisa lihat naiknya ini perlahan. Oke, nah ini kurang lebih sama. Jadi one more drop mungkin nggak mungkin saja terjadi, tapi harus nggak harus. Oke, nah sekarang bagaimana dengan skenario kedua? Skenario kedua adalah harga dari sini terjadi seperti ini. Oke, break ke bawah. Di bawah ini kita look for buy lagi. Oke, jadi intinya adalah kita buy to the upside. Oke, targetnya adalah menurut saya minimum break di stop 3038 atau 3040. The best case adalah another all time high 3057 di sini ya, 3060. Oke, jadi kita akan look for buy either dari harga di bawah ini ataupun another complete correction terjadi di sini seperti ini before we take the buy. Oke, ya itu untuk emas. Next kita akan bahas US oil. Nah, untuk US oil saya punya posisi buy di sini ya dari pembahasan di hari Kamis lalu. This is the buy ya, harganya 67.03, saat ini running 100 pips lebih. Take profitnya sekarang adalah di level 69, take di stop. Oke. Nah, setelah take top yang ada di sini ya, saya akan start to look for sell.
Mengapa? Karena sebenarnya kemarin tuh saya katakan ketika dia break top yang ada di sini, ya 6850-an, saya akan start to look for sell. Namun ternyata setelah up di sini drop, oke, dan market saat ini sedang correcting. Ya, menurut saya market sedang correcting. Jadi ini adalah kemungkinan besar ini adalah consolidation. Oke, market sedang consolidation here for another up. Jadi saya akan look for sell setelah break this top one more time. Oke, ya. Any sell reaction di atas top yang ada di sini 6860-an, that will be my sell. Oke. So kita look for the sell setup di atas top yang di sini 68, ya top minggu lalu ya. Yang harganya adalah di harga 68.61. Oke, di atasnya. Oke, itu untuk US oil. Silver. Nah, untuk silver ya saya punya posisi buy. Oke, silver. Saya punya posisi buy di hari Jumat lalu ya. Oke, kenapa? Karena this is my structure nih ya. Oke. Nah, ini posisi buy-nya. Saya akan start mulai untuk manage the trade ketika harga break di atas ini, top yang di sini. Kita akan turun ke chart 1 jam. Nah, di atas top ini, swing high terdekat, saya akan mulai start manage the trade. Target saya adalah 3380. Oke, buy-nya adalah di sekitar 32.90. Target take profit 3380, SL-nya sementara di bawah low di sini 3255. Oke, jadi silver ini juga kurang lebih sama. Nah, kalaupun dia nggak nyampe di sini lalu breakdown ke bawah, oke, maka saya akan kembali start to look for buy kembali ketika harga break di bawah low ini. So overall ini akan sama dengan emas, yaitu kita akan look for the buy even ketika harga break last Friday low. Oke, kalau itu pun terjadi, kita akan incar buy setup kembali di bawahnya. Oke, itu untuk silver. Next, itu adalah DXY atau dollar index. Nah, untuk dollar index, jangan lupa, bigger structure-nya itu adalah ini. Kita bisa pantau dari time frame besar. Impulse, A, B, C, drop. Oke, this is regular flat. Targetnya minimal adalah break di bawah ini, 100, level 100. Nah, permasalahannya adalah bagaimana caranya untuk break sampai di bawah level 100. Oke, nah sekarang ini saya ada tandai ya fair value gap zone. Jadi artinya kalaupun dia naik lagi di sini saya expect dia untuk kasih reaction. Oke, so buat teman-teman semuanya yang incer untuk sell, perhatikan zona ini. Ini adalah harga dari 104.39 sampai dengan 105. 105.50-an. Di antara zona ini, ya, watch out for the sell setup. Ya, perhatikan sell setup yang ada. Kalau ada sell setup di sini, then take it for downside. Ya, karena targetnya atau bigger picture-nya itu adalah downside. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah Aussie dollar US dollar. Nah, untuk Aussie dollar US dollar saya akan ceritakan dulu ya. Untuk bigger picture-nya ini yang ideal untuk buy, impulse A, B, C. One more drop, break di bawah ini. Ini idealnya untuk buy. Namun apakah ini akan terjadi minggu ini? Belum tentu. Karena di tengah-tengahnya kita juga masih ada potensial yang namanya expanding. Oke. Ya, yang di tengah-tengah yang saya maksud adalah ini. Impulse A, B, C. Jadi one more break di bawah ini. Kalau ini terjadi, this is your buy for another upside. Target minimum break this top. The best case break top di sini. One more drop seperti ini, bigger consolidation ya. Ini akan jadi bigger consolidation before another up. Oke. Nah, jadi intinya di Aussie dollar US dollar, look for your buy first ketika harga break di bawah ini. Ya, jadi kalau turunnya tajam seperti ini, maka dia akan break ini. Oke, dia akan langsung jadi bentuk yang begini before another up. Namun, kalau yang terjadi adalah ini, setelah break low di sini lalu dia stop dan kasih buy reaction ke atas, then this is your buy temporarily for the upside before another downside before we head to another upside. Oke, itu untuk Aussie dollar US dollar. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah GBP US dollar. Nah, untuk GBP US dollar saya masih punya posisi
sell 1.2960 posisi sellnya, SL-nya di atas ini, targetnya adalah all the way down, break this low ya 1.2825. Oke. Jadi untuk sementara ini sebelum ya saya akan start mulai manage the trade ketika harga break di bawah last Friday low ya, hari Jumat low-nya. Ketika dia break di bawah ini saya akan start mulai manage the trade. Ya, at the time ya kalau dia bentuk consolidation di Oke, nah di sini kalian bisa lihat ya, ini mulai consolidation ya, complete consolidation. Oke, seperti ini without breaking this stop, this is your sell for the downside. Oke, jadi buat yang belum ambil posisi sell, nggak usah FOMO, karena kalau market kasih kalian consolidation, this is your sell to the downside. Oke, market berikutnya yang mau saya bahas adalah USD Yen. Nah, untuk USD Yen, dari minggu lalu saya katakan look for the sell ketika harga bisa break di atas top ini. Dari semua yen alternatif, satu-satunya hal yang menghalangi saya untuk tidak ambil sell adalah USD yen ini belum break wave A-nya. Jadi impulse A, B, C. Jadi saya expect something like this. Ya, expanding di atas top ini. Oke, di atas top ini adalah 150. Ya, 150.30 kalian bisa lihat alertnya. Ya, sorry, 150.20 ya. Alertnya di atas top ini. Nah, yang terjadi adalah prosesnya sekarang, impulse A, B, C ini adalah running flat to the upside. Nah, masih bisa naik nggak? Bisa. Kalau gitu bisa buy nggak? Di harga sekarang saya nggak akan buy. Kenapa? Karena risk rewardnya jelek. Oke, saya akan buy. Ya, sebelum dia break di stop, saya akan buy apabila harga kembali drop di bawah di sini. Identical low di sini. Oke, jadi impulse A, B, C. Kalau ini yang terjadi, oke, 148.50 di sekitar sini. Any buy setup, take it for another upside to break this stop. Okay, before we start to look for sell later. Ya, itu untuk USD Yen. Oke, market berikutnya yang saya mau bahas adalah Canadian Swiss franc. Nah, untuk Canadian dollar Swiss franc saya tandai dua area yang akan saya pantau sebagai area untuk buy. Yang pertama adalah 0.6105, 0.6091. Di antara dua area ini, without breaking this low, ya, di antara dua area ini dan ini, tanpa break low yang di sini, any buy setup take it for another upside. Oke, atau kalaupun dari ketika berada di dua area ini, harganya deras seperti ini, candlenya drop, then take plan to buy, ya, ketika harga break di bawah low di sini. Jadi either kita buy di antara ini, dua harga ini tanpa break low di sini, kasih buy setup, kita take for another upside, atau kalaupun dia break low di bawah ini, dia masih akan tetap naik sebelum turun. Oke, ya, ini yang kita akan ambil untuk upside. Jadi either dari harga 0.6104, 0.6091, ya, kalau ada buy setup di antara dua area tersebut, take it for another upside. Kalaupun ketika di dua area tersebut harganya ternyata drop di bawah low yang ada di sini, oke, tunggu sampai ketika break low di bawah ini dan kasih buy setup, kita ambil ke atas. Ya, planningnya cuma satu, yaitu buy. Oke, market berikutnya yang mau saya bahas adalah Euro GBP. Nah, untuk Euro GBP, this is complete regular flat. This is your complete regular flat, impulse A, B, C. Ya, targetnya adalah upside, minimum break this top, the best case break this top. Oke, permasalahan adalah setelah dari ini saya nggak terlalu suka dengan reactionnya. So di sini saya bisa katakan ini naiknya cukup perlahan. Artinya kalau ini naiknya cukup perlahan, one more drop can be expected. So intinya untuk minggu ini look for the buy setup ketika harga di bawah low yang ada di sini. Oke, dan ternyata memang di bawah low ini ada gap yang perlu masih bisa aja diisi atau order block di sini. Oke, jadi di bawah 0.8350, look for the buy setup will be ideal for the upside. Oke, market berikutnya yang saya mau bahas adalah Euro Aussie. Nah, Euro Aussie dari chart 4 jam, saya expect market untuk naik break di stop 1.73. Oke, above this stop. Oke, kemudian kalau dia kasih sell setup seperti ini candlenya atau ini candlenya, take it for another downside. Minimum to break this low, the best case break this low. Oke. Nah, at the moment, sebelum dia nyampe di atas ini, kalau harganya turun begini gimana? Kalau dia turun begini,
menurut saya dia tidak akan langsung break low yang di sini. Tapi dari ini yang terjadi, expanding up to take this stop before another drop. Oke? Ya, jadi intinya adalah kalau kalian mau buy untuk Euro OS, syarat pertamanya adalah jangan break top di sini dulu. Oke, dari sekarang jangan langsung naik break top di sini, dia drop di bawah low yang di sini. Oke, kalian bisa lihat ini low-nya berapa. Kita lihat 1.7145. Oke, di bawah low yang di sini, kemudian kasih buy setup, take it for another upside, target to break this stop. Oke, kenapa break this stop? Karena ini adalah Euro OS yang kecenderungannya adalah buat pattern correction expanding. Oke, mana expanding yang dimaksud adalah ini impulse A, B, C, drop. Dari ini ke sini dia kasih impulse A, B, C. Nah, kalau ini yang terjadi, take it for the buy. Ya, take the buy for the upside to break this stop. Sebelum kita incer sell ke bawah nantinya. Oke, itu untuk Euro OS. GBP OS. Nah, GBP OS dari minggu lalu saya memang incernya adalah sell, cuman saya nggak convinced enough, saya nggak terlalu yakin setelah melihat pergerakan yang ada di sini. Dan ternyata dia break the top. Oke, nah sekarang kita bisa expect di mana? Kita bisa expect dia akan break di stop lagi. Oke, so kalau kita mau incer sell, tunggu break top yang ada di sini. Oke, tunggu break top yang ada di sini, kemudian kasih candle reaction kira-kira seperti ini atau seperti ini. Ya, sebelum downside. Jadi kalau GBP OS, look for the sell setup di atas another hike. Oke. Euro New Zealand. Nah, Euro New Zealand juga sama. Ya, Euro New Zealand ini saya akan incar sell ketika dia break top lagi di sini. Jadi impulse A. Nah, ini belum kelar. Ya, jadi biarkan dia naik terus, ya, slow and messy. Kenapa saya expect ya dia break the top lagi? Karena ini adalah Euro OS, GBP OS, Euro New Zealand. Ya, 3 pair tersebut Euro New Zealand, GBP New Zealand, yang 4 ya sebenarnya, Pound, OS, Euro, OS, ya, keempat pair ini biasanya membentuk expanding. Expanding itu artinya adalah wave B biasanya itu bisa break the top atau bottom. Dalam hal ini adalah break the top. Jadi kalau ini impulse A, lalu dia slow and messy move to the upside, break this top, then we take the sell to the downside. Minimum adalah break low yang ada di sini. Oke, itu untuk Euro New Zealand. Ya, jadi be patient, ya, sabar dulu. Ya, break the top will be ideal to look for the sell. Oke. Next market yang saya mau bahas itu adalah Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin, ya, kalau kita mau trade minggu ini, incernya adalah buy, impulse, A, this could be a potential B, either dia break the top atau enggak masalah. Kalau dia pun di break the top begini bentuknya, jadi expanding before another up. Ya, stop loss final invalidation di bawah ini. Oke, karena at the moment this is the protected low. Oke, jadi untuk BTC, ya, incer buy-nya itu adalah ketika dia break low yang di bawah ini dan kasih buy setup, ya, 83.180. Oke, itu untuk BTC. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah US30. Nah, untuk US30, ya, dari akhir minggu lalu, sebenarnya saya incernya itu adalah buy. Ya, kenapa? Karena ini impulse A, B, C, this is expanding. Dan up. Permasalahannya adalah pagi tadi, marketnya itu sudah break this stop. Yang artinya expanding ini sudah done. Sudah done ini bukan berarti harganya akan drop. Nggak harus. Tapi bisa drop nggak? Bisa. So, kalaupun kita mau get into the buy, kita tunggu complete correction. Ini adalah up, kemungkinan break the stop, lalu complete correction begini, before another up. Wait for another complete correction, ya, before you take the buy. Ini juga sama, ya, Nasdaq. Nasdaq, impulse A, one more drop, ya, idealnya itu adalah break di bawah 19.397, kemudian kasih candle reaction, contohnya seperti ini, before we take the buy. Ya, stop lossnya kalian bisa taruh di bawah ini.
Next market yang saya mau bahas itu adalah DAX. Untuk DAX, kita ke time frame lebih kecil. Ya, ini adalah DAX. Oke. Drop A, B, C. Jadi di atas ini saya akan look for the sell setup. Ya, 23050. Di atas 23050 kan ada candle reaction seperti ini, yang ini. Ini saya gedein. Yang ini. Ini. Ya, that will be perfect for the sell ya, sell position. Oke, di atas top yang ada di sini. Ya. Jadi untuk DAX saya incer sell ketika harga di atas 23050. That's why kalian bisa lihat di sini ada alert. Oke, nah itu tadi semua pair yang saya mau bahas ya untuk tujuan trading ya, untuk tujuan trading. Nah, untuk minggu ini saya mau kembali bahas ya 2 stok perbankan di Indonesia yang tujuannya saya mau taruh itu adalah untuk investing. Oke, saya akan bahas itu adalah BBRI. Oke, untuk BBRI, nah sebelumnya itu saya sempat katakan, kita ke chart weekly ya. Jadi ini tujuannya adalah investing, bukan untuk trading. Nah, jadi kita bisa perhatikan di sini, sebelumnya saya pernah mention, ya, di grup publik ataupun di grup publik dan di grup premium, ya, saya mention 3210, 3490. Oke, ini area untuk buy. Namun kalau dia balik lagi ke area ini, menurut saya dia nggak akan bereaksi lagi karena kenapa? Gap ini sudah dimitigated, sudah keisi. Jadi next ideal untuk buy itu adalah 2690, 3150. Oke, personally kalau market ketemu area ini, ya, saya akan sangat-sangat tertarik untuk masuk invest. Oke, untuk invest di area 2690, 3150. That's why saya mention di sini. Yang ini udah nggak berlaku lagi. Oke, ya sebelumnya saya mention nih. Kenapa? Karena ini udah mitigated, dia naik, kemudian dia jeblos lagi ke bawah. Artinya area ini akan di break lagi. Oke, kalau sampai dia breakdown ke bawah lagi. Jadi ini saya hapus saja. Oke, itu untuk BBRI. 2690, 3150. Next adalah BBCA. Oke, untuk BBCA, ini adalah area menurut saya perfect untuk invest. Saya akan start invest di sini. 7475, 7725. Ya, 7475, 7725. Saya biasanya ambil harga tengahnya adalah 7.600. That's why di sini alertnya 7.600. Oke, level ini adalah level untuk invest. Oke, bukan ditradingkan. Ya, that's why saya bagi segmen untuk weekly market outlook kali ini. Yang tadi saya sebutkan sampai dengan DAX itu semua untuk trading. Dua ini tujuannya adalah untuk invest. Oke? Ya, so I think that's it. Ya, kita ketemu lagi nanti. Untuk minggu ini, live session saya akan adakan hari Rabu jam 8 malam. Jadi bukan hari Kamis seperti biasa. Untuk minggu ini, live session saya adakan Rabu tanggal 26 jam 8 malam. Oke, sampai ketemu lagi. Trade with care. All the best for trade. Bye-bye.